Selamat pagi anak-anak kelas 4 di Ponorogo 2. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak Dimas harap kalian baik-baik saja, sehat terus. Hari ini kita akan belajar mengenai hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari pada tema 8, subtema 3, pembelajaran 2. Sebelum memasuki pembelajaran, Pak Dimas akan menyajikan sebuah video tentang kerajinan gerabah kasongan dari Yogyakarta. Baru saja kalian telah menyaksikan video kerajinan gerabah kasongan dari Yogyakarta. Berdasarkan video tadi, bentuk kerajinan apakah yang sedang dibuat? Nah, itu ada banyak sekali, ada kuali, kemudian ada vas bunga, terus ada tempat payung juga, ada piring yang besar, kemudian mangkok, dan masih banyak yang lain lagi. Kemudian teknik apa yang digunakan dalam membuat gerabah? Nah, tekniknya itu ada banyak, yang pada umumnya adalah pertama teknik mendempul dulu, yaitu teknik dengan membuat bahan tanah liat jadi campur air sebagai bahan membuat gerabah itu tadi. Yang selanjutnya dicetak dengan cara dibentuk dengan tangan, kemudian dibuat sesuai dengan keinginan. Bisa dibuat menjadi kuali atau menjadi vas bunga, mangkok, kemudian ada bentuk dari tungku itu untuk arang, dan masih banyak lain lagi yang bisa dibuat dari gerabah itu. Kemudian, adakah hubungannya dengan gaya dan gerak dalam membuat teknik gerabah? Tentunya ada hubungannya dengan gaya dan gerak. Nah, jika tidak ada gaya dan gerak, maka tidak bisa terbentuk menjadi benda atau menjadi kuali, menjadi vas bunga, atau bentuk yang kita inginkan. Pastinya ada gaya dan gerak. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar mengenai yaitu membuat gambar 3 dimensi, kemudian menceritakan kembali teks fiksi. Selanjutnya adalah melakukan percobaan mandiri yang terkaitannya dengan gaya dan gerak dengan menggunakan ketapel sederhana. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, tahukah kamu apa itu gambar 3 dimensi? Nah, gambar 3 dimensi itu adalah gambar yang dibuat sesuai dengan benda aslinya. Misalnya kalian ingin menggambar sebuah buku. Nah, gambarnya itu dibuat dengan aslinya, sesuai dengan aslinya, dengan menggambar dari ada panjangnya, lebarnya, tingginya, ketebalannya juga. Itu harus sesuai dengan gambar yang aslinya. Kemudian ingin menggambar buah apel misalnya. Nah, itu dilihat juga
panjang alasnya berapa, kemudian tinggi buah apelnya bagaimana, kemudian agar terlihat lengkungannya atau bulatannya pada buah apel itu juga harus dilihat dengan baik-baik agar menyerupai benda aslinya. Kemudian, tahukah kamu apa itu benda tiga dimensi? Benda tiga dimensi itu adalah benda yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi. Misalnya seperti almari. Nah, almari itu termasuk benda tiga dimensi karena memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Panjangnya itu berapa, pasti lebarnya ke belakangnya itu berapa, tingginya itu berapa, nah itu pasti ada. Nah, benda tiga dimensi itu sering kita lihat, bahkan kita lihat setiap hari tanpa kita sadari, seperti meja, kursi, kemudian buku, handphone, dan almari. Kemudian kalau punya kulkas ya itu kulkas, mesin cuci. Nah, itu adalah contoh-contoh benda tiga dimensi. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri benda tiga dimensi itu? Ciri-ciri benda tiga dimensi itu yang pertama memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Ya, pastinya sebuah benda yang tiga dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Seperti Pak Dimas sebutkan tadi, sebuah buku pasti ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Begitu juga lemari, meja, dan kursi. Itu pasti memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian, memiliki volume. Nah, misalnya tempat tisu, wadah tisu itu kan wadahnya itu untuk meletakkan bungkus tisu itu. Nah, di dalam ruangnya itu disebut dengan volume. Nah, volume itu adalah ruang yang ada di dalam sebuah benda. Bak mandi juga. Bak mandi itu termasuk benda tiga dimensi yang memiliki ruang juga untuk tempat air. Kemudian, memiliki keindahan yang dapat dinikmati dari berbagai sudut pandang. Nah, jika kalian melihat buku, melihat almari, melihat meja, itu kan bisa dilihat dari berbagai sisi, berbagai sudut pandang. Dari depan bisa, kali melihatnya, dari samping juga bisa, bawah juga bisa, belakang meja juga bisa. Nah, dari berbagai sudut itu kalian bisa melihat meja itu. Nah, itu adalah ciri-ciri dari benda tiga dimensi, memiliki keindahan yang dapat dinikmati dari berbagai sudut pandang. Nah, jenis-jenis benda tiga dimensi itu apa saja? Yang pertama adalah benda kubistis. Nah, benda kubistis itu yang menyerupai bangunan kubus atau balok. Contohnya itu seperti buku, almari, kemudian tempat tisu, terus meja, ya, berbentuk seperti kubus atau balok. Nah, itu adalah benda kubistis. Kemudian silindris, benda yang menyerupai bentuk silinder atau tabung, misalnya tabung gas, gentong, kemudian drum, ada gelas, ada botol. Nah, itu adalah contoh-contoh bentuk silindris. Kemudian benda bebas, benda yang tidak beraturan bentuknya. Nah, contohnya itu apa? Batu, kemudian pohon, mainan, sepeda motor, mobil. Nah, itu adalah benda bebas yang tidak memiliki bentuk yang tidak beraturan. Kemudian contoh-contohnya benda kubistis, nah yang tadi Pak Dimas sebutkan ada meja, kursi, tempat sampah, tempat makan, tempat tisu, ada pensil. Nah, itu adalah contoh-contoh dari benda kubistis. Kemudian benda silindris ada botol, gelas, vas bunga, lembaga guci, kemudian teko. Nah, itu adalah benda-benda silindris. Kemudian benda bebas. Contohnya adalah pohon, itu kan benda bebas, tidak memiliki bentuk yang beraturan, tapi bisa dilihat dari berbagai sisi. Kemudian mainan juga, boneka, mobil-mobilan. Nah, itu kan termasuk benda yang bebas. Bebatuan juga termasuk itu, tidak memiliki bentuk yang beraturan atau acak. Nah, itu kan termasuk benda bebas, tapi bisa dilihat dari berbagai sisi, memiliki panjang dan lebar, serta ada volume karena ada ruang di dalam batu yang terisi oleh padatan batu. Kemudian untuk menggambar benda tiga dimensi itu ada teknik dasarnya. Apa saja itu teknik dasarnya? Yang pertama ada teknik arsir. Nah, teknik arsir ini adalah teknik menggambar dengan cara menggoreskan pensil atau spidol berupa garis-garis berulang. Nah, garis-garis berulang itu dilakukan
sering ya, jadi ke arah kiri, ke kanan, tetapi itu secara berulang. Dan garis berulang yang kita buat dapat dengan cara menyilang atau sejajar. Nah, teknik ini akan menghasilkan kesan gelap, terang, dan gradasi pada gambar. Jadi, untuk membuat gambar dengan teknik arsir ini itu ada dua, yaitu menyilang dan sejajar. Nah, menyilang itu bagaimana, sejajar itu bagaimana, nanti akan Pak Dimas jelaskan dengan video. Kemudian teknik sapuan basah, yaitu teknik menggambar menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis. Kenapa sapuan warna yang tipis? Biar tidak meresap ke kertas, jadi hanya di atas kertasnya saja. Teknik ini menghasilkan gambar yang tampak transparan atau tembus telanjang. Iya, kenapa transparan? Karena itu tercampur dengan air, sehingga menghasilkan gambar warna yang tipis, tidak tebal. Kemudian ada teknik gosok atau dusol. Nah, teknik gosok ini adalah teknik menggambar dengan menggoreskan pensil. Nah, pertama itu dengan teknik arsir dulu, dengan menggunakan pensil lunak pada bagian yang kita inginkan. Jadi awalnya itu menggunakan teknik arsir untuk menggambar. Setelah itu goresan pada teknik arsir itu digosok menggunakan tangan atau menggunakan tisu atau menggunakan tempat secara perlahan. Jadi nanti teknik yang dihasilkan itu apa? Kesan gelapnya itu kesan gelap terang atau tebal tipis pada gambar. Jadi nanti seperti teknik arsir juga sama, yang dihasilkan itu adalah gelap terang atau tebal tipis pada gambar. Jadi teknik gosok ini itu dengan menggosokkan arsiran-arsiran dari garis-garis pensil itu agar garis-garisnya pensil itu menghilang, sehingga warna-warna yang ada di gambar itu akan terlihat lebih menyatu dengan warna yang lain, sehingga tidak meninggalkan bekas goresan atau garis-garis pada gambar. Kemudian ada teknik siluet, yaitu teknik menggambar dengan menutup objek gambar menggunakan satu warna. Biasanya menggunakan warna hitam ya. Meskipun tidak hitam semua, tetapi ada warna-warna yang lain untuk menghasilkan gambar pada siluet atau gambar blok. Nah, jadi untuk teknik siluet itu warnanya itu lebih tebal, lebih gelap, lebih kuat, sehingga disebut dengan teknik siluet atau teknik blok karena itu menutup semua objek pada gambar. Kemudian ada pointillis, yaitu teknik menggambar dengan menggunakan titik-titik membentuk objek. Nah, jadi tekniknya menggambar itu menggunakan titik-titik menggunakan pensil atau pena hingga berbentuk sebuah pola gambar yang diinginkan. Jadi kita membuat polanya dulu, setelah polanya jadi baru kita mewarnainya atau menggambarnya, mengarsirnya itu dengan teknik titik-titik itu. Nah, teknik ini menghasilkan kesan gelap terang atau tebal tipis pada gambar. Sama seperti teknik arsir, teknik dusol itu juga menghasilkan kesan gelap terang atau tebal tipis pada gambar. Contohnya dari teknik dasar menggambar itu bagaimana? Pak Dimas akan menyajikan video, kalian bisa amati. Nah, yang pertama itu adalah teknik arsir. Ya, yang pertama adalah arsir searah. Nah, kita lihat pergerakan tangannya itu menggambarnya dari arah kiri. Nah, bukan bagian kirinya, tetapi diperhatikan cara menggambarnya itu. Meskipun dia gambar dari arah kiri terus, tetapi dia akan maju ke depan, ke depan, ke depan. Kita lihat terjadi kesan gelap terang, di mana gambar di sebelah kiri itu terlihat lebih gelap daripada bagian sebelah kanannya itu. Sehingga terkesannya gambar itu seperti gambar 3 dimensi yang terkena cahaya dari arah kanan. Kemudian ada bayangannya yang tercipta, nah itu terkesan seperti memberikan cahaya karena memberikan bayang karena adanya cahaya. Selanjutnya adalah arsir secara menyilang. Nah, kita bisa lihat tekniknya menggambarnya itu dari arah kiri dan arah kanan. Nah, itu menyilang, perhatikan pola tangannya itu berpindah. Nah, itu dari kiri kemudian kanan ke kiri lagi, sehingga menghasilkan teknik yang menyilang. Ada perbedaan pada gelap terangnya itu semakin bawah gambar
warnanya itu semakin gelap, semakin bawah semakin gelap karena cahaya yang digambar itu terkesan dari atas. Terjadi gradasi pada perbedaan warna, semakin gelap dan atasnya semakin terang. Nah, itu ada bayangannya yang menyatakan kalau cahayanya itu tak terarah dari atas. Yang selanjutnya adalah teknik sapuan basah. Nah, teknik sapuan basah ini adalah dengan menggabungkan warna dan air. Nah, itu dengan sapuan datar yang pertama itu dari arah kiri ke kanan agar gumpalan-gumpalan airnya itu tidak ke kanan dan ke kiri, makanya dihasil secara satu arah. Nah, terlihat seperti tembus pandang atau transparan karena warnanya itu tercampur dengan air. Nah, kemudian sapuan gradasi. Nah, sapuan gradasi itu yang seperti dijelaskan tadi bahwa gambarnya itu semakin ke bawah itu bisa semakin terang atau semakin gelap sehingga terjadi perbedaan ketebalan pada warna. Nah, bisa dilihat itu sapuan pertama itu sudah gelap, sapuan kedua dan ketiga semakin terang. Dan tekniknya itu masih satu arah sehingga tidak terjadi gumpalan pada air yang terjadi di sisi kanan atau kiri. Untuk meratakan gradasi bisa menurunkannya dengan memberikan air pada warna yang lebih gelap kemudian ditarik ke bawah. Nah, itu terjadi perbedaan warna semakin terang ke bawah dan terlihat seperti tembus pandang atau transparan. Kemudian ada teknik gosok atau dusel. Nah, ini membuat polanya dulu, ini menggambar apel kemudian diarsir. Diarsirnya ini dengan teknik menyilang dari sisi kanan dan sisi kiri. Kemudian ada gradasi pada sisi kiri, yaitu terjadi semakin gelap dan sebelah kanan sedikit terang. Nah, ini diarsir dulu. Setelah arsirannya selesai dan mempertebal di bagian-bagian sisi gambar, tidak lupa untuk menebalkan di bagian-bagian tertentu. Nah, ini mulai dengan menggosok atau menggunakan teknik dusel. Nah, bisa dilihat itu bahwa arsiran-arsiran pada gambar apel itu mulai menghilang sehingga garis-garisnya itu sudah tidak terlihat atau sedikit samar-samar. Nah, tujuannya adalah untuk menyamakan warna, menyamakan gradasi sehingga tidak terlihat garis-garis yang menonjol. Kemudian menebalkan pada sisi-sisi daun sehingga nampak daun itu seperti nyata dari bentuknya, dari ketebalan dari daun. Kemudian ada teknik siluet atau teknik blok. Nah, ini pertama menggambar polanya dulu sudah terlihat ada pola lingkaran, kemudian diberikan warna merah dan warna kuning. Nah, kemudian di blok warnanya pada pola itu. Kemudian untuk sisi-sisi gambar di blok dengan warna hitam, gambar atau diwarnai secara penuh. Untuk menutupi daerah-daerah yang masih putih itu masih digosok secara perlahan-lahan, sehingga pewarnaan ratanya pada warna hitam itu terlihat rata, sehingga daerah-daerah kertas putihnya itu sudah tidak terlihat karena itu menggunakan teknik blok, yaitu seluruh gambarnya itu diwarnai semua dengan warna yang kuat. Yang terakhir ada teknik pointilis dengan memberikan titik. Yang pertama kita menggambar polanya dulu, sudah terlihat polanya yaitu ada cangkir,
kemudian ada biji kopi. Nah, kemudian ini teknik pointillis dengan memberikan titik-titik pada daerah atau bagian-bagian tertentu. Bisa terlihat bahwa titik-titiknya pada sebelah kiri cawan dan sebelah kiri mangkok itu terlihat lebih tebal daripada sebelah kanan. Ini adalah teknik pointillis, yaitu memberikan titik-titik pada gambar. Dan terjadi perbedaan gradasi sebelah kiri lebih gelap daripada sebelah tengah. Kalian tadi sudah melihat dan mendengarkan penjelasan dari Pak Dimas mengenai teknik menggambar benda 3 dimensi. Tadi ada teknik arsir, kemudian sapuan basah, kemudian teknik gosok atau dusel, siluet, dan pointillis. Nah, tugas pertama kalian adalah gambarlah lingkaran dengan teknik arsir sehingga membentuk 3 dimensi. Teknik yang digunakan teknik arsir sejajar atau menyilang atau dua-duanya. Nah, lingkaran yang kalian buat itu boleh dari jangka atau koin, kemudian diarsir agar terlihat bentuk 3 dimensi. Selanjutnya salah satu benda 3 dimensi adalah teko. Nah, teko juga ada kaitannya dengan sebuah dongeng yang terkenal hingga saat ini adalah teko tersebut berbentuk lampu. Nah, seperti pada gambar di atas itu. Teko lampu ini ada dalam cerita fiksi berjudul Aladin dan Lampu Ajaib. Nah, untuk itu kita akan membaca cerita fiksi berjudul Aladin dan Lampu Ajaib. Kita baca pada paragraf pertama. Aladin dan Lampu Ajaib. Dahulu kala di kota Persia tinggal seorang ibu dan anak laki-lakinya yang bernama Aladin. Nah, mereka hidup miskin di sebuah gubuk tua. Suatu hari ketika Aladin sedang bermain, ia didekati oleh seorang pria yang mengaku sebagai pamannya. Pria itu mengajak Aladin pergi ke kota untuk membantunya. Ibu Aladin pun mengizinkan Aladin pergi dengan harapan mendapatkan banyak uang. Pada paragraf pertama itu dijelaskan bahwa Aladin itu tinggal bersama ibunya dalam keadaan miskin di sebuah gubuk tua. Nah, suatu hari saat Aladin sedang bermain, ia didekati pria yang mengaku sebagai pamannya. Kemudian pamannya itu atau pria itu mengajak Aladin pergi dan ibunya pun mengizinkan dengan harapan Aladin mendapatkan banyak uang. Selanjutnya di paragraf yang kedua, dalam perjalanan Aladin itu mengeluh karena jalan yang ditempuh itu sangat jauh. Namun Aladin justru dibentak saat mengeluh oleh pamannya dan disuruh mencari kayu bakar. Jika Aladin tidak menuruti perintah, ia akan dibunuh. Aladin menyadari bahwa sebenarnya pria itu bukanlah pamannya, tetapi seorang penyihir yang sedang menyamar. Nah, dari mana Aladin tahu? Itu penyihir pun lalu mengucapkan mantra sambil menyalakan api dengan kayu bakar. Tiba-tiba tanah di depannya terbelah dan menampakkan lorong menuju dasar gua. Penyihir itu meminta Aladin untuk turun mengambil lampu tua di dasar gua. Namun Aladin tidak menuruti perintah penyihir karena takut. Jadi Aladin ini tahu kalau pamannya itu adalah seorang penyihir dan bukan pamannya juga. Dengan buktinya adalah penyihir itu mengucapkan mantra sambil menyalakan api dengan kayu bakar. Kemudian di depannya itu terbelah dan menampakkan lorong menuju gua. Nah, sementara penyihir itu meminta Aladin untuk turun ke bawah ke dasar gua itu mengambil lampu tua di dasar gua. Namun Aladin tidak menuruti perintahnya karena takut. Penyihir itu lalu memberikan sebuah cincin ajaib yang akan melindungi Aladin. Nah, Aladin pun akhirnya menuruni tangga dengan perasaan takut. Sesampainya di dasar gua, Aladin menemukan pohon berbuah permata. Aladin lalu membawa buah permata dan lampu ajaib yang ada di dasar gua. Saat hendak menaiki tangga, pintu lubang tertutup sebagian. Penyihir meminta Aladin untuk segera menyerahkan lampunya, tetapi Aladin menolak karena ia akan memberikan lampu itu jika sudah sampai di atas. Penyihir pun akhirnya marah dan menutup lubang pintu. Nah,
saat akan menuruni gua, Aladin itu diberikan sebuah cincin ajaib untuk melindungi Aladin. Dengan perasaan takut pun Aladin juga langsung menelusuri gua itu. Nah, sampai di dasarnya Aladin itu menemukan sebuah pohon yang berbuah permata dan membawanya ke atas bersama lampu ajaib yang ada di dasar gua. Nah, saat menaiki tangga itu, pintu lubangnya itu tertutup sebagian. Penyihir meminta Aladin untuk segera menyerahkan lampunya, tapi Aladin itu menolak karena Aladin mau memberikan lampunya itu jika ia sudah sampai di atas. Dan penyihir pun akhirnya marah, kemudian menutup lubang pintu. Nah, Aladin terkurung di dalam lubang bawah tanah. Sambil termenung, Aladin berdoa ingin bertemu ibunya. Aladin merapatkan kedua tangannya dan tanpa sadar jari-jarinya mengusap pinggiran lampu. Tiba-tiba ruang bawah tanah tersebut menjadi merah dan asap membumbung tinggi. Bersamaan dengan itu muncullah jin raksasa dari lampu. Aladin pun ketakutan melihat jin tersebut. Nah, ketika Aladin terjebak itu Aladin merasa sedih. Kemudian Aladin termenung dan berdoa ingin bertemu ibunya. Tanpa dia sadari, jari-jarinya itu mengusap pinggiran lampu. Tiba-tiba ruang bawah tanah tersebut menjadi merah dan muncul asap membumbung tinggi. Lalu muncullah jin raksasa dari dalam lampu dan Aladin pun ketakutan saat melihat jin. Nah, jin itu kemudian memperkenalkan diri sebagai jin lampu ajaib. Aladin meminta jin raksasa untuk membawanya pulang ke rumah. Kemudian Aladin naik ke punggung jin dari dalam waktu singkat. Nah, Aladin sudah sampai di depan rumahnya. Jadi saat Aladin meminta jin untuk membawanya pulang, Aladin naik ke punggung jin itu. Nah, kemudian dalam waktu singkat Aladin sudah sampai di depan rumahnya. Jin itu berpesan kepada Aladin jika memerlukan bantuan, ia bisa memanggil jin raksasa dengan menggosok lampu. Nah, jadi Aladin diberikan kesempatan untuk apabila dia memerlukan bantuan, maka jin itu akan segera menolongnya. Sejak saat itu hidup Aladin dan ibunya semakin membaik. Mereka tidak lagi miskin dan kekurangan makanan. Nah, karena Aladin sudah menemukan jin itu, dan jinnya itu membantu Aladin dengan menemukan pekerjaan dengan bantuan jin. Setelah kalian membaca teks berjudul Aladin dan Lampu Ajaib, siapa saja tokoh dan bagaimana wataknya? Nah, disebutkan tadi tokohnya ada 3 yang utama. Yang pertama Aladin, kemudian ada penyihir atau pamannya itu, yang terakhir adalah jin. Bagaimana wataknya Aladin? Watak Aladin itu baik karena ingin membantu ibunya dan ingin membantu pamannya meskipun dia dalam keadaan takut. Kemudian watak penyihir atau pamannya itu dijelaskan bahwa pamannya itu sangat kejam, dibuktikan dengan saat Aladin mengeluh itu Aladin malah dibentak. Kemudian Aladin diminta untuk mencari kayu bakar. Nah, kalau tidak mau Aladin akan dibunuh oleh penyihir itu. Nah, itu wataknya kejam. Karena kalau tidak menuruti permintaan dari penyihir itu maka Aladin akan dibunuh. Kemudian ada jin juga. Ya, jin ini wataknya adalah dia sangat baik ya, karena membebaskan Aladin dari gua sehingga bisa bertemu dengan ibunya. Kemudian baik untuk Aladin karena membantu Aladin mendapatkan pekerjaan. Nah, tugas kedua kalian adalah menceritakan kembali Aladin dan Lampu Ajaib. Tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu berlembar-lembar, cukup dengan mengikuti alurnya tadi. Alurnya tadi adalah Aladin dalam keadaan miskin, kemudian diajak oleh pamannya, kemudian pamannya itu ada seorang penyihir, kemudian meminta Aladin untuk mengambilkan lampu ajaib di dasar gua karena Aladin terjebak. Lalu penyihir pun tidak mau menolong Aladin sehingga menutup pintu lubangnya dasar gua. Setelah itu Aladin berdoa agar bisa bertemu dengan ibunya. Tanpa dia sadari saat dia berdoa, jin
lampu itu digosok-gosok oleh Aladin, kemudian keluarlah jin. Nah, saat itu Aladin dan jin itu bisa hidup lebih baik bersama ibunya dengan Aladin meminta bantuan kepada jin. Nah, nanti kalian ceritakan kembali dengan bahasa dan kalimatmu sendiri. Nah, saat Aladin menggosok lampu, keluarlah jin raksasa. Nah, kegiatan menggosok adalah salah satu gerakan yang digunakan dalam teknik membuat gerabah. Satu benda bisa bergerak dan berubah bentuk karena dipengaruhi oleh sebuah gaya. Gaya apa sajakah itu? Yang pertama adalah gaya tarik. Nah, gaya tarik adalah gaya yang dihasilkan dari gerakan tarik-menarik pada suatu benda. Misalnya saat menarik pintu untuk membuka pintu, kemudian menarik charger untuk melepaskan charger dari stop kontak. Selanjutnya adalah gaya dorong, yaitu gaya yang muncul dari gerakan mendorong suatu benda. Misalnya menutup pintu itu adalah gaya dorong, kemudian mendorong meja, mendorong kursi. Nah, itu adalah contoh-contoh dari gaya dorong. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita menggunakan gaya dorong dan gaya tarik? Kita lihat yang pertama saat bermain ketapel. Nah, saat bermain ketapel itu terdapat dua gaya, yaitu tarikan gaya karet pada ketapel menyebabkan karet menjadi kencang dan memiliki gaya berupa dorongan. Saat tarikan pada karet dilepaskan, dorongan yang terdapat pada karet dapat membuat kerikil yang semula diam menjadi bergerak atau terlempar jauh. Jadi, kerikil yang ada di wadah itu yang semulanya diam, kemudian saat karetnya itu dilepaskan, batu itu terlontar atau terlempar jauh. Nah, itu adalah bukti bahwa gaya tarikan pada ketapel, kemudian saat karetnya dilepas menjadi gaya dorong, itu membuat benda bergerak, yaitu diam yang semulanya ada di tempat, yaitu pas dicepit itu, kemudian saat karet dilepaskan itu terlempar, jadi benda itu bergerak dan terlempar jauh. Kemudian menimba air sumur. Saat menimba, kita dapat menarik tali timba agar ember dapat bergerak ke atas. Tarikan yang kita lakukan pada tali disebut dengan gaya. Tarikan yang kita lakukan pada tali dapat membuat ember yang semula diam menjadi bergerak. Jadi saat ember itu turun ke bawah itu kan mendorong karena tarikan gravitasi. Mendorong ke bawah saat air itu sudah masuk ke ember kemudian ditarik ke atas. Nah, itu termasuk gaya tarikan. Kemudian membuat gerabahnya seperti ini contohnya, yaitu pengaruh gaya pada peristiwa membuat gerabah adalah gaya dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda yang semulanya itu adalah dempulan, padatan, kemudian dibentuk. Nah, saat membuat gerabah, pengrajin melakukan gaya untuk mengubah bentuk tanah liat menjadi gerabah. Gaya yang diberikan pengrajin berupa dorongan dan tarikan. Jadi ini didorong dan ditarik agar membentuk sebuah bentuk yang kita inginkan. Gaya yang tersebut menyebabkan tanah liat yang semula berbentuk gumpalan dapat berubah bentuk menjadi gerabah. Nah, selain 3 contoh kegiatan yang berkaitan dengan gaya, adakah kegiatan lain yang menggunakan tarik dan gaya dorong dalam kehidupan sehari-hari? Nah, seperti mendorong meja, menutup dan membuka pintu, kemudian mengisi daya HP dengan mencolokkan kepala charger ke stop kontak, dan masih banyak lainnya. Itu adalah contoh-contoh dari gaya tarik dan gaya dorong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah itu kalian melakukan percobaan gaya dorong. Sebagai tugas yang ketiga adalah melakukan percobaan gaya dorong dan gaya tarik menggunakan ketapel sederhana. Bahan dan alatnya apa? Ada 2 karet gelang dan 3 lembar kertas. Nah, Pak Dimas di sini sudah menyiapkan 3 lembar kertas seperti ini. Lembar kertas, kemudian Pak Dimas sudah menyiapkan 2 karet gelang. Bagaimana cara membuat ketapel sederhananya? Itu
Yang pertama kita akan membuat peluru seperti ini. Caranya bagaimana? Ini ada kertas, kemudian kita lipat seperti ini, jadi lipat menjadi dua sisi. Dua sisi ini kertasnya sebagai peluru, kemudian dilipat lagi. Seperti ini. Untuk membentuknya menjadi peluru segitiga kecil ini, kita lipat sebanyak 2 kali. Lipatan pertama, kemudian lipatan yang kedua. Sudah jadi. Setelah itu jangan lupa kita kasih lem pada ujungnya. Ujung kertas ini yang pertama. Kasih lem, kita tempel. Ini kita sudah menyiapkan peluru, cuma sudah ada 2. Untuk membuat karet ketapelnya, kalian siapkan 2, kemudian jadikan 1 seperti ini. Jadikan 1 seperti ini. Sudah jadi. Kemudian sebagai kait ketapelnya menggunakan jari, boleh jempol dan tunjuk atau jempol dengan jari tengah. Kemudian untuk caranya, ini langkah-langkah percobaannya, nanti kalian buat tabelnya seperti ini. Jangan lupa ditulis dari kegiatan percobaan, alat dan bahan, langkah-langkah kegiatan. Nah, supaya perhatikan pada poin ke-4, letakkan kertas di tengah karet, kemudian tarik karet ke arah belakang, kemudian lepaskan. Nah, ukurlah tarikan karet dengan pancing yang telah ditentukan, kemudian lihatlah perbedaan pada setiap jarak jauh kertas yang ditembakkan. Lakukan percobaan di ruangan yang terbuka atau di luar rumah. Kemudian amati juga kecepatan karet pada saat ditembakkan. Ya, ini yang pertama ada panjang tarikan yaitu 5 cm. Nah, ini Pak Dimas sudah menyiapkan penggaris. Misalnya kita tembakkan dengan panjang besar 5 cm, berarti kira-kira segini. Kira-kira 5 cm segini. Kemudian kalian tembakkan ke depan, misalnya seperti ini. Kemudian kalian lihat jatuhnya peluru ini atau kertas ini di mana. Setelah itu kalian ukur dengan langkah kaki, misalnya jatuhnya sekitar 2 meter. Kalian ukur dengan kaki 1, 2, 3. Oh, ternyata jaraknya itu hanya 3 langkah, berarti tarikan ketapel dengan panjang tarikan 5 cm itu jatuhnya adalah 5 langkah. Kemudian yang kedua tadi ada 8 cm. Misalnya ini nolnya di sini. Ini nolnya, kemudian kita tarik panjang 8 cm. Berarti kita segini. Kemudian dilepaskan. Sama, nanti jatuhnya kertas ini diukur berapa langkah. Kemudian diamati juga apakah tarikannya ini semakin cepat atau semakin lambat jika ditarik sepanjang 8 cm ini. Jadi kalian tuliskan. Setelah itu, tarikan ketiga, tarikan maksimal. Ini maksimalnya berapa?
Maksimalnya itu tidak perlu panjang-panjang, kalian tarik sekuat-kuatnya, tidak perlu. Nanti kalau karetnya putus mengenai tangan kalian, maka tangan kalian yang sakit. Ini Pak Dimas mentok di 20 cm. Ini 20 cm itu berapa? Kalian tegakkan juga. Nanti dihitung berapa langkah dari titik kalian berdiri sampai ke titik di mana kertas itu berada. Jadi dihitung, misalnya Pak Dimas tadi menembak dari arah sini. Dari arah sini, kemudian dilemparkan, jatuhnya sampai sini. Nah, nanti dihitung angkanya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti dari titik awal sampai ke titik akhir itu ada 8 langkah. Kita lihat, nah, untuk keterangannya pada tabel kecepatan itu ada kecepatan kertas, yaitu sedang, cepat, sangat cepat, atau semakin lambat. Jadi nanti di sini. Nah, misalnya di tarikan pertama itu 5 cm sedang, ditulis sedang. Kemudian 8 cm itu misalnya ada 10 langkah. Nah, ditulis 10 langkah, kemudian kecepatan kertasnya itu semakin lambat. Nah, untuk tarikan maksimalnya nanti dihitung sendiri berapa cm, kemudian dihitung jarak jauhnya itu berapa langkah dari titik kalian berdiri hingga titik kertas itu jatuh. Jadi ditulis semakin cepat atau semakin lambat atau hanya cepat saja. Setelah itu kalian membuat kesimpulan. Nah, berdasarkan percobaan ketapel sederhana, maka dapat disimpulkan bahwa semakin titik-titik tarikan karet, maka semakin titik-titik jarak peluru kertas dan kecepatan peluru kertas semakin titik-titik karena dorongan karet yang dihasilkan bertambah kuat. Jadi kalian buat kesimpulan juga. Untuk langkah-langkahnya sudah Pak Dimas jelaskan tadi. Jadi nanti kalian tembakkan dari kalian berdiri, kemudian dihitung sampai di titik kertas itu terjatuh. Dihitung berapa lama. Untuk pembelajaran hari ini kalian tadi sudah belajar mengenai bentuk 3 dimensi, jenis-jenis 3 dimensi, kemudian ciri-ciri 3 dimensi, kemudian teknik menggambar benda 3 dimensi. Setelah itu tokoh dan perwatakan pada teks berjudul Aladin dan lampu ajaib. Yang terakhir kalian tadi belajar mengenai gaya gerak dan gaya dorong dan melakukan percobaan, yaitu membuat ketapel sederhana. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Silahkan kalian kerjakan tugasnya. Jangan lupa dikerjakan, dikirim ke Pak Dimas, untuk hasilnya difotokan saja. Terima kasih, selamat belajar.